Halo Sobat Joker, kembali lagi bersama saya Acil Joker yang akan mengulas beberapa saham yang sudah menarik dan patut kita pantau untuk besok. Ada 4 saham yang sudah saya pikir untuk hari ini kita bisa pantau bersama. Ada Sen, MTEK, Kren, dan PPRO. Sebelum saya mengulas saham tersebut, bagi teman-teman yang tertarik untuk ulasan saham saya terus, boleh like, komen, dan subscribe channel YouTube ini sebagai bentuk dukungan teman-teman terhadap ulasan saham saya. Dan juga bagi teman-teman yang tertarik untuk bergabung di grup Telegram saya dan mengikuti saya di Stockbit, linknya ada saya hadirkan di deskripsi video ini. Grup Telegram berisi grup diskusi, bukan grup pom-pom, jadi kita diskusi di sana. Sedangkan Stockbit saya menginformasikan saham-saham incaran saya sesuai ulasan-ulasan di YouTube. Langsung saja kita akan melihat saham apa saja yang saya akan lihat. Yang pertama kita harus lihat bagaimana composite. Composite hari ini tertahan di 6134-nya. Di sini ada retest kecil untuk resisten dan sekarang tidak sanggup untuk meretest. Secara RSI dan MACD juga masih bagus. Bar 2-nya masih volume cukup kuat dengan hijau yang tebal, bukan hijau pudar, tetapi sedangkan pada RSI cenderung terus menurun. Ada indikasi di sini masih ada bearish divergence. Tetapi kita lihat secara pola penurunan, ini masih pola penurunan dan saya pikir tidak ada konfirmasi untuk bearish divergence. Pada 2 hari yang lalu IHSG cenderung menguat dan kemungkinan hari ini akan terjadi pelemahan sekali untuk retest. Kemungkinan besok akan meretest dulu di area kuningnya ini, baru dia akan naik lagi untuk menembus area 6149 sebagai supply terdekat. Oke, saham yang saya akan bahas yang saya janjikan tadi ada Sen, MTEK, dan Kren. Selanjutnya ada PPRO. Saham Sen merupakan saham sentral telekomunikasi yang kompetitornya itu ada saham Tower dan Tebik, di mana saham Sen ini berfungsi untuk menghadirkan menara sinyal guna untuk proyek 4G, dan sekarang menuju 5G. Jadi saya pikir ya saham Sen ini sudah kita bisa pantau. Kenapa? Sebelumnya terdapat pula IHNS, Inverted Head and Shoulder, tetapi karena head and shoulder-nya itu tidak sesuai, dia ada false break di sini. Ada false break, jadi dia membentuk pola double bottom di area demand-nya. Dan area demand-nya itu di 242 sampai 234. Low-nya hampir sama dan saya pikir sekarang mantul di area target koreksi di 0786, di tingkat harga 228. Jadi potensi supply yang akan ditembus ada di 266 dan 258. Jadi bagi teman-teman untuk dapat melirik saham Sen ini, jika break 278 atau sudah bisa mulai cicil entry. Di sini kita sudah bisa cicil entry untuk besok. Ketika dia masuk area supply, dengan catatan entry lah dengan kecil, dan ketika break ini kita butuh volume yang sangat besar. Break dengan volume yang besar ini sangat susah. Kenapa? Karena sudah dicoba sekali di sini tetapi gagal. Di sini gagal. Jadi kita perlu break dengan volume yang kuat. Target TP-nya sesuai dengan dalamnya pattern double bottom, yaitu di area 334, sesuai dengan area supply-nya di sini. Jadi kita bisa di sini area TP-nya di
di area 336 sampai 330. Oke, selanjutnya ada saham MTEK, di mana saham MTEK ini lagi ada isunya untuk Bukalapak yang nantinya pada 29 Juli akan IPO, dan rumornya juga dia akan membeli saham Grab, di mana saham Gojek sudah dibeli oleh Tokopedia. Mereka melakukan merger. Jadi bukan tidak mungkin MTEK akan membeli Grab untuk memfasilitasi mereka ketika transaksi penjualan, transaksi retail, transaksi UMKM. Ketika membeli barang sudah ada pembawa barangnya seperti JNT, dan ini ada Grab, dimana driver mereka itu hampir menyeluruh di Indonesia, jadi membantu menjangkau pelanggan-pelanggan di Bukalapak. Sejauh ini entry yang saya sarankan sebelumnya itu di 240, TP pertama di 260, dan di sini ada supply kecil. Di sini ada supply kecil antara high dengan low-nya. High dengan low kecil ini di sini. Ya, ini ada supply kecil di area 2680 sampai 2640. Jika area ini break, kemungkinan besar jika kita tarik secara Fibonacci, target selanjutnya itu di 3080 untuk 1618-nya, dan target yang keduanya itu di 2580. Jika area supply-nya ini berhasil ditembus, maka kita bisa pastikan area TP maksimalnya ini dengan stop loss di bawah 2480 ya bukan tidak mungkin akan tercapai karena merger karena IPO-nya nanti pada 29 Juli untuk Bukalapak. Itu informasi untuk teman-teman yang belum tahu. Jadi fase Bukalapak sekarang sudah mulai mendaftarkan administrasinya kepada OJK untuk nantinya berkas akan diberikan kepada Bursa Efek Indonesia. Dilakukannya public offering atau harga tawaran dulu, biasanya 3-4 hari sebelum IPO, barulah kita mendapatkan listing IPO-nya itu di tanggal 29 Juli dengan kodenya, kode sahamnya adalah BUKA, yang artinya ini adalah Bukalapak. Jadi inilah sentimen terkuat terkait MTEK, dan inginnya MTEK juga masuk ke dalam ranah driver online, yaitu di Grab. Selanjutnya ada saham Kren yang akhir-akhir ini banyak dilirik oleh beberapa retail. Sekarang sudah berada melewati area 127 sampai 124, merupakan area supply, area demand, di mana situ ada titik entry. Secara MACD juga secara RSI juga menyatakan ini area akumulasi dan sudah bisa diakum. Di sini mantul di area trendline supportnya, mantul trendline support. Jadi ketika suatu saham itu mantul di area trendline support, itu merupakan pertanda bahwa daerah support itu adalah daerah yang kuat. Secara base-nya di sini ada area kecil sekali untuk menjadi area demand, namun karena terjadinya sirkulasi pergerakan harga di situ dan banyaknya tail, bisa kita pastikan itu merupakan area demand di area sepanjang 133 sampai 122 begitu. Untuk TP maksimal itu di 141, stop lossnya di 119, dan entry-nya di 125 sampai 127. Dan hari ini tersentuh di 125 sampai 27. Kemungkinan besar antrilah di area ini sebagai area demand yang pantas untuk kita akumulasi. Tapi jika teman-teman ingin entry di area 133 sampai 122 dipersilahkan, atur money manajemennya lagi, tetap
TP-nya di area supply-nya ini, supply kecil di area 140 sampai 141 begitu. Selanjutnya ada PPRO. Saya akan review saham saya ini setelah hampir 2 minggu saya sudah merekomendasi untuk dilirik. Sekarang masih pada fase demand-nya masih belum menuju area supply-nya di 86 sampai 85. Jadi teman-teman boleh melirik sampai PRO dan entry lah ketika berada di area demand, bukan di area supply. Kenapa? Area demand merupakan area yang sering dilihat oleh trader untuk dijadikan area entry terbaik. Jadi price action terbaik adalah ketika kita entry sesuai dengan tempatnya. Secara MACD dan secara RSI sudah hampir mengalami pola akumulasi, jadi saham PPRO sudah bisa kita lirik. Target akumulasinya itu di 91 sampai 89, tetapi jika break ada area kecil di sini, area 97 sampai 96, ini merupakan area retest. Base-nya kecil di sini. Di sini ada demand kecil, lanjutan, dan taking profit optimal itu di 107 sampai 104. Optimal untuk kita taking profit. Di sini sudah cukup lama juga, hampir berapa hari ya, kalau kita akumulasi sampai sini 78 hari, hampir 3 bulan sampai 4 bulan untuk area akum saja. Jadi untuk teman-teman bisa perhatikan sampai PRO ketika dia ada di area demand. Sekian dulu untuk ulasan saham terkait besok yang bisa kita pantau. Bagi teman-teman yang tertarik untuk ulasan saham lanjutannya, bisa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini sebagai bentuk dukungan teman-teman Sobat Joker. Dan juga bisa bergabung di grup Telegram saya dan di lini masa Stokbit saya yang link deskripsinya ada di video ini. Sekian dulu, saya ucapkan terima kasih.